Halo sahabat transmigrasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini saya tag video di sore hari ya. Tuh, agak mendung teman-teman. Nah, di sini tuh cuacanya mendekati kemarau ya. Saya tidak sendiri, saya ditemani ayam. Ini saya dapat ayam hutan ya. Nah, ayam hutan ini dapatnya di sana teman-teman. Di situ. Sekarang kita jalan-jalan. Jadi di konten hari ini kita akan membahas masalah seputar transmigrasi, info seputar transmigrasi mengenai cara pendaftaran transmigrasi dengan cepat menggunakan calo gitu ya. Jadi memang betul teman-teman, transmigrasi itu banyak peminatnya tapi kuotanya sedikit gitu ya teman-teman ya. Dan itu terjadi hampir di semua kabupaten kuotanya gitu loh. Jadi bayangkan teman-teman, transmigrasi itu diberikan tanah, rumah hingga jatah hidup. Nah, buat teman-teman yang belum nonton mengenai itu bisa langsung lihat di YouTube channel kami mengenai info jatah hidup yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait transmigrasi gitu loh. Jadi memang itu suatu hal yang sudah umum teman-teman gitu loh. Jadi memang ada beberapa kasus yang menggunakan calo, tetapi itu tidak dibenarkan teman-teman ya. Nah, kenapa orang rata-rata menggunakan seperti itu? Ya memang mungkin karena dia tidak ingin ikut tetapi kuotanya terbatas gitu loh. Nah bagaimana cara menggunakan calo seperti itu ya? Nah, itu kalau teman-teman ingin cepat ikut transmigrasi gitu. Tetapi kalau teman-teman ingin menjadi perantau nekat, bisa juga datang langsung ke sini. Tetapi dengan catatan teman-teman, tidak ada jatah hidup yang diberikan oleh pemerintah. Dan di sini juga belum diberikan istilahnya ya. Tanah itu masih di bawah naungan transmigrasi, jadi belum bisa dijual belikan teman-teman. Jadi itu kekurangannya kalau teman-teman pergi ke sini. Jadi ini ada beberapa kasus yang perlu saya ceritakan terkait calo ini ya. Jadi ini juga diceritakan oleh teman-teman, pengalaman teman-teman mengenai calo ini. Ini cabai saya teman. Ini habis saya pruning ya, tuh tinggi-tinggi ya, tuh. Jadi kami tuh menanam cabai di sini teman-teman. Nah, kita akan masuk ke topik utamanya. Jadi ada beberapa cerita sebagai contoh agar dapat menginspirasi teman-teman gitu lah. Jadi caranya itu dengan menghubungi dinas kabupaten gitu loh di Jawa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin akan diberikan beberapa tawaran oleh pihak dinas itu. Jadi oknum, kita bukan bilang dinas tapi oknum dinas itu. Jadi memang kuota yang diberikan tuh sedikit teman-teman, tidak sampai 12. Tidak sampai 20, pasti 10 atau 10 ke bawah gitu. Sedangkan ini angkatan tahun 2023 aja tidak sampai 10 gitu ya, yang dari Jawanya gitu loh. Jadi memang kuota terbatas tapi yang mau tuh banyak banget. Nah, teman-teman kalau ikut di jalur reguler, teman-teman tuh menunggu bisa 1 sampai 3 tahun gitu loh. Tidak langsung berangkat begitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus menunggu dulu. Nah, yang menunggunya ini kebanyakan teman-teman kita tuh tidak bisa gitu loh. Nah, kebanyakan teman-teman kita tuh pinginnya bagaimana biar cepat ikut transmigrasi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa teman kita yang bisa dibilang menggunakan seperti itu, tetapi itu tidak dibenarkan teman-teman. Nah, teman-teman kan banyak yang tanya tuh, kalau bagaimana biar cepat ikut transmigrasi ya. Salah satunya dengan menggunakan itu teman-teman. Selain dengan menggunakan jalur reguler. Kenapa seperti itu? Karena mau tidak mau teman-teman, kuotanya tuh sedikit gitu loh. Tetapi yang pengen tuh banyak banget gitu loh. Nah, jadi tanya di dinas kabupaten masing-masing, lakukan negosiasi bagaimana biar bisa ikut transmigrasi. Ini hanya seputar negosiasi teman-teman. Nah, teman-teman kalau sudah mendapat kesepakatan dari oknum dinas terkait, mungkin ada jalan untuk transmigrasi cepat. Tetapi kalau teman-teman menggunakan jalur reguler ini lama teman-teman ya, tidak mudah juga gitu loh. Jadi kuotanya tuh sedikit, tetapi yang ingin daftar tuh banyak banget seperti itu ya teman-teman.
Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua ini baru terjadi di angkatan tahun 2023. Jadi ini ceritanya, dia tuh sudah pernah tran satu kali, tapi mau ikut tran yang kedua ini ceritanya, teman-teman. Nah, dia ketahuan oleh dinas entah dinas di kementerian atau kabupaten di Jawa atau kabupaten di Penempatan gitu loh. Jadi dia itu dipulangkan, teman-teman. Nah, ini harus hati-hatinya begitu, karena memang pada dasarnya transmigrasi itu hanya diikuti oleh satu orang hanya satu kali seumur hidup gitu loh. Nah, tidak bisa teman-teman kita tuh ikut pergi transmigrasi itu berkali-kali gitu loh. Itu tidak boleh dalam peraturan pemerintahan transmigrasi, sepengetahuan saya begitu ya. Jadi teman-teman juga harus disiapkan mentalnya, karena di transmigrasi itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan gitu loh. Ya, perlu digarisbawahi teman-teman, tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Banyak dari kita itu tidak kerasan itu apa ya, kayak tidak betah gitulah teman-teman ya, karena yang di sini 180 derajat atau 360 derajat apa ya, berbeda dari di Jawa gitu loh. Jadi kebanyakan teman-teman kita hanya datang baru pulang, dan kebanyakan juga gitu loh, dan kebanyakan hanya dijadikan bisnis, teman-teman. Nah, kebanyakan kita kan ikut transmigrasi tidak memiliki skill untuk ikut transmigrasi, dan hanya datang baru pulang, dan biasanya itu hanya dijual gitulah. Nah, makanya daerah transmigrasi itu tidak bisa berkembang gitu loh. Makanya gimana ya, bukan apa namanya teman-teman ya, bukan bidangnya gitu loh. Lagi ke transmigrasi itu kan biasanya kita tuh skillnya di tani, seperti saya tuh tanam cabai seperti ini gitu loh. Nah, itu kita dituntut untuk bisa mengolah lahan seluas ini baru pekarangan loh teman, belum belum lahan usaha 1, lahan usaha 2 gitu. Kita tuh dituntut untuk mandiri di air transmigrasi gitu. Nah, dan perlu diingatkan teman-teman, hal-hal seperti itu, calo-calo itu tidak dibenarkan gitu loh. Tetapi saya hanya ingin membantu teman-teman bagaimana mendapatkan transmigrasi cepat gitu loh. Nah, itu memang ada beberapa cerita, tapi ada juga cerita yang tidak baik, bahwasanya kalau kita ketahuan itu akan dipulangkan gitu loh teman-teman. Nah, itu tidak bagusnya. Tetapi selama kita tidak kita mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh dinas-dinas kabupaten terkait di Jawa itu, semoga tidak gitu. Tetapi itu hanya kan negosiasi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa ikut datang, dan teman-teman juga mendapatkan jatah hidup gitu loh. Nah, jatah hidup ini juga teman-teman tidak main-main loh, 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, bisa langsung buka YouTube channel kami, apa aja fasilitas yang diberikan gitu selama setahun loh. Setahun ini bukan waktu yang singkat teman-teman untuk diberikan hal seperti itu gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, seperti lahan saya ini kan semuanya cabai gitu loh. Nah, buat teman-teman tanya info ganti rugi, belum ada teman-teman, karena ini masih di bawah naungan dinas transmigrasi. Nah, buat teman-teman yang mau jadi perantau kan tidak apa-apa, datang sini juga bisa gitu loh. Tetapi itu kan tidak ditanggung oleh pemerintah, dan teman-teman hanya ingin datang sini untuk mengubah nasib juga oke lah, seperti itu. Nah, di area transmigrasi itu teman-teman ya tidak mudah lah, saya bilang gitu ya. Karena di sini tuh banyak, bukan hanya tantangan dari alam yang sepi, tetapi dari segi ekonomi teman. Banyak teman-teman kita KO, banyak teman-teman kita kalah di sini tuh karena faktor ekonomi. Seperti itu teman-teman. Karena di sini kita tuh yang pertama akses jauh gitu loh. Bandingkan di Jawa, di sini sangat jauh, berkilo-kilometer kalau kita mendekati pasar terdekat, seperti itu. Jadi saya tuh bicara apa adanya teman-teman ya. Kita tuh tidak pernah ada yang tutup-tutupi, dan itulah faktanya, seperti itu ya. Dan sekali lagi saya peringatkan teman-teman, hal-hal seperti itu tidak dibenarkan, seperti calo-calo itu. Dan saya itu tidak menganjurkan, tetapi ada yang melakukan juga gitu loh. Karena bagaimanapun teman-teman, ya kita tidak bersih-bersih amat lah, seperti itu ya. Di dalam dunia itu pasti ada yang seperti itu. Nah, seperti itu juga ada yang tidak baiknya gitu loh.
Nah, seperti sudah jelas teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana ikut transmigrasi, yaitu caranya. Yang pertama, datang ke dinas transmigrasi. Kalau administrasi semuanya sekira bisa. Yang penting berkeluarga. Duda pun tidak apa-apa, janda pun tidak apa-apa. Yang penting punya anak, seperti itu. Nah, yang penting punya anak ya. Itu ditekankan teman-teman. Yang penting punya anak. Tidak apa-apa janda, duda. Mas Awan, apakah bisa ke sini sendiri? Tidak bisa. Itu tidak bisa kalau teman-teman ikut program transmigrasi. Program transmigrasi dikhususkan untuk yang berkeluarga gitu teman-teman. Nah, batas maksimalnya berapa? 59 ya, 59. Hah? 49 teman-teman. 49 itu umur maksimal. Umur minimal berapa? Yang berarti sudah nikah ya. Iya, yang penting sudah nikah. Seperti Mas Awan, umur 20 sudah transmigrasi, itu bisa, teman-teman. Lebih mudah, lebih baik, seperti itu ya. Nah, teman-teman jangan lupa di-subscribe dan selalu lihatlah channel kami mengenai seputar info seputar transmigrasi, dan jangan lupa dukung kami. Bahwasanya 80% dari gaji kami itu akan diwakafkan, akan diberikan kepada masyarakat transmigrasi, seperti itu.